Shalom, shalom, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, izinkan saya menyapa setiap saudara di tempat ini dan biarlah shalom, damai sejahtera Allah itu menyertai saudara. Hari ini saudaraku kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, membangun ketahanan kita, build our resilience. Dimulai dari yang pertama kali kita membangun terlebih dulu fondasinya. Yang paling utama adalah membangun ketahanan iman kita. Kita lanjutkan saudaraku, kita belajar membangun ketahanan keuangan, bahkan ketahanan kesehatan kita. Just last week, baru saja minggu yang lalu saudaraku, kita menyadari satu hal ini. Sumber di atas segala sumber ketahanan kita ternyata bukan berasal dari kuat dan gagah kita, tapi the person, pribadi Roh Kudus. Dan di minggu yang terakhir ini, saya ingin mengajak saudara, build your family resilience. Bangun ketahanan keluarga saudara. Justru di masa-masa yang seperti ini lebih-lebih lagi kita butuh membangun ketahanan keluarga kita saudara. Di satu masa di mana saudara dan saya banyak di rumah saja. Oh, lebih lagi saudaraku. Izinkan saya katakan ini saudara. Kesatuan keluarga menjadi kunci yang sangat vital untuk kita bisa melalui masa-masa ini. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara melihat. Once upon a time, saudaraku, ada sebuah keluarga yang diizinkan melalui masa krisis yang begitu besar, tapi mereka selamat dan bahkan berkemenangan. Kita buka ayatnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara terlebih dulu ayatnya yang ke-13 ya, saudara. Nanti saya akan lanjutkan. Saya potong terlebih dulu di ayat 13 karena ada satu poin yang saya ingin sampaikan di ayat ini. Dimulai dengan satu kalimat yang sangat sederhana, saudaraku. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Garis bawahi kata ini, saudaraku. Saudara bisa bayangkan out of nowhere, dalam kondisi yang semuanya serba baik-baik saja, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Nuh. Bangun bahtera, supaya engkau dan seisi keluargamu selamat dari air bah. Dan saya tekankan sekali lagi saudaraku, di ayat ke-13 ini dimulai dengan kata-kata yang sangat jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Dengan kata lain saudaraku, istri, anak, bahkan pada saat itu menantu Nuh nggak ada yang dengar. Wow. Coba saudara posisikan diri saudara di posisi keluarga Nuh. Mereka nggak ada yang dengar loh saudara. Dan ini bukan proyek kecil saudara. Ini bukan proyek main-main saudara. Bahtera yang diminta Tuhan untuk dibangun oleh Nuh. Kalau saudara lihat di ayat-ayat di bawahnya saudaraku, di sana dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Ayatnya yang ke-15 saudaraku. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebar dan 30 hasta tingginya. Saya akan menerjemahkan ini dalam bahasa yang lebih mudah untuk saudara dan saya mengerti saudara. Panjang dari bahtera Nuh ini sendiri saudaraku adalah 133 meter. Ini enggak kecil-kecilan saudaraku. Ini kita bukan hanya sekedar bikin sampan saudara. Bukan hanya sekedar bikin perahu-perahu kecil, saudara. 133 meter panjangnya. Lebarnya, saudaraku, 22 meter. Dengan tinggi 13 meter. Pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira, saudara, bisakah Nuh membuat bahtera seperti ini seorang diri? Saya percaya, saudara, dan saya sepakat, saudara. Impossible. Nggak mungkin. Itu sebabnya dengar ini baik-baik saudaraku. Dengar ini baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan kepada setiap saudara. Kalau Nuh dan seisi keluarganya tidak bersatu. Wow saudara. Nuh boleh dapat suara Tuhan. Bukan Nuh gak dapat petunjuk Tuhan ya saudara. Tapi kalau Nuh dan seisi keluarganya tidak bersatu, maka dia boleh dapat suara Tuhan. Dia boleh dapat petunjuk Tuhan. Tapi mereka tidak akan bisa melalui masa krisis yang besar. Apa yang ingin saya sampaikan di sini saudaraku? Jangan anggap remeh keluarga.
Pikir ulang, saudara. Pikir ulang. Kalau Nuh tidak memutuskan bersatu bersama dengan keluarganya, bisa jadi mereka satu keluarga akan hancur bersama dengan air bah. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Keluarga yang bersatu adalah keluarga yang kokoh di masa krisis. Itu sebabnya hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang justru saudara mungkin katakan kepada saya, Pastor, jangankan bersatu, Pastor. Justru ini adalah masa-masa yang tidak gampang bagi keluarga kami. This is a chaotic situation. Bagaimana tidak, Pastor? Saya ini work from home. Tapi bagi keluarga saya, seolah-olah saya ini sedang berlibur, Pastor. But I'm not. I work from home. Saya punya berjubel begitu banyak pekerjaan itu menumpuk. Dan setiap hari, saudaraku, it's not easy. Kenapa, Pastor? Anak-anak saya teriak kanan, teriak kiri. Belum lagi ditambah dengan istri saya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ngomel, tidak ada habisnya. Berapa banyak dari saudara yang mengalami apa yang saya ceritakan ini, saudaraku? Pastor, kalau dulu gampang, Pastor. Setidaknya, waktu kita bertengkar, ya, saya kerja, istri di rumah. Paling enggak saya bisa ngadem di kantor, Pastor. Tapi sekarang, setiap hari ketemu. Rumah kami kecil. Suka nggak suka, pasti ketemu lagi. Ini bukan satu waktu yang mudah, saudaraku. Tapi izinkan saya membawa satu kabar baik ini, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, justru krisis. Kadangkala, saudaraku, justru masalah diizinkan Tuhan untuk mempersatukan keluarga yang sudah tercerai-berai. Kalau hari ini ada di antara keluargamu, saudaraku, yang, aduh Pastor, saya udah gak kuat lagi. Kalau bisa, saya malah happy kalau gak ada di rumah. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupanmu, saya percaya bukan satu kebetulan hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap saudara. Izinkan krisis ataupun masalah ini, saudaraku, bukan justru menghancurkan keluargamu. Tapi izinkan krisis dan masalah ini justru membawa yang sudah tercerai-berai menjadi satu kembali. Ini yang sesungguhnya, saudara, terjadi di dalam keluarga Yusuf. Satu kali, saudaraku, dalam keadaan yang semuanya serba baik-baik saja, saudara. Dalam keluarga Yusuf, saudaraku, tiba-tiba Yusuf menerima satu kabar yang mengagetkan. Saudaraku, Yakub menerima satu kabar yang mengagetkan. Anak kesayangannya, Yusuf, anak yang lahir dari istri kesayangan, saudaraku, tiba-tiba Yakub menerima satu kabar. Anaknya mati diterkam binatang buas. Wow. Kira-kira kalau saya ajak ini ya, saudara, saya ajak saudara untuk merenungkan hal ini. Yang menerima kabar ini Yakub loh, saudara. Yakub itu siapa, saudara? Adakah di antara saudara yang masih ingat apa arti nama Yakub? Nama Yakub itu tipu menipu loh, saudara. Artinya, adakah di antara saudara yang masih ingat bagaimana cara Yakub memperoleh hak kesulungan itu? Dia memperolehnya dengan menipu Esau, kakaknya, saudara. Jadi kalau berbicara masalah tipu menipu, saudara, Yakub ini jagonya, saudara. Jangan salah. Pada saat kakak-kakak Yusuf datang kepada Yakub dan menceritakan bagaimana adiknya mati dimakan, diterkam binatang buas. Menurut saudara, Alkitab tidak mencatat dengan jelas, saudaraku. Menurut saudara,
Saya sangat yakin bahkan saudara, sekalipun tidak tercatat di dalam Alkitab, jauh di dalam lubuk hati, Yakub tahu. Jauh di dalam lubuk hati, Yakub bisa mencium, saudara, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, saudara. Karena itulah, saudara, selama belasan tahun, Alkitab mencatat, Yakub buta. Saudara kira dari mana Yusuf bisa mendapat gift untuk bisa melihat? Dari mana Yusuf bisa mendapat mimpi, saudara? Yusuf itu dapat semuanya itu keturunan dari Yakub, saudara. Yakub itu seorang pelihat, saudara. He is a dreamer. Kalau sampai di dalam Alkitab mencatat, Yakub kehilangan penglihatannya. Dia buta selama belasan tahun. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub pada saat itu sesungguhnya, sudah pada momen di mana Yakub mendengar kabar anak kesayangannya mati diterkam binatang buas. Hari itu hidup Yakub hancur bersama dengan kabar itu, sudah. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluargamu, saudaraku. Saya bisa membayangkan sejak dari hari itu hubungan Yakub dengan kakak-kakak Yusuf semakin renggang, saudara. Saya bisa membayangkan sejak dari hari itu, kebencian itu tumbuh di dalam hati Yakub terhadap anak-anaknya, saudaraku. Rasa tidak percaya itu terus sedikit demi sedikit menggerogoti. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara. Tapi izinkan hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara. Jangan izinkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub itu terjadi atas kehidupanmu. Kalau kau tidak hati-hati, saudaraku, jangan-jangan kebencian itu, kekecewaan itu menggerogoti engkau sampai the very thing precious to you. Penglihatan itu, saudaraku. Bahkan sampai Yakub itu sudah ada di dalam keadaan dia kehilangan pengharapannya. Sampai satu ketika, saudara, Tuhan izinkan krisis terjadi. Sampai satu ketika bangsa itu mengalami masa kelaparan yang besar. Di masa itulah Tuhan mengizinkan kakak-kakak Yusuf berjumpa dengan Yusuf. Singkat cerita, Yakub dibawa ke Mesir. Singkat cerita, satu keluarga itu mengalami pemulihan. Bolehkah saya katakan ini, saudara? Apapun yang kau alami saat ini, tidak pernah terlambat. Dia sutradara hidupmu, saudaraku. Kadangkala mengizinkan masa-masa sukar. Kadangkala mengizinkan masa-masa krisis. Justru menjadi satu alat untuk mempersatukan keluargamu kembali. Karena Tuhan peduli, saudara. Tuhan itu cinta pada keluarga. Bagi Tuhan, izinkan saya katakan ini, saudaraku, keluargamu penting. Yes, your family matters. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara mengalami masa-masa krisis, kalau saudara mengalami masa kesukaran di dalam keluarga saudara, belajar, saudara. Belajar untuk merespon masa krisis dengan benar. Kenapa? Coba kita perhatikan, saudara. Saya akan mengajak saudara membaca satu ayat yang akan mengajarkan kepada kita. Kalau saudara merespon masa krisis dengan benar, saudara. Saya bawa satu kabar baik, saudara. Ada berkat yang besar sedang menanti keluarga saudara. Kita buka ayatnya di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayo dibuka, saudaraku. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ketiga. Saudara bantu saya baca di ayat yang keempat. Kita akan baca ayat kelima bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bagi saya ayat ini aneh, saudara. Bagaimana bisa Paulus justru mengajak saudara dan saya bermegah di dalam masalah?
Bagaimana bisa Paulus justru mengajak saudara dan saya ketika masalah datang di keluargamu, ketika krisis datang saudaraku, oh dengar, ini Paulus mengajak setiap kita respon dengan benar. Kenapa saudara? Jangan-jangan Paulus tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Coba kita lanjutkan saudara. Karena kita tahu, lihat ini saudara, lihat ini saudara. Ternyata kesengsaraan itu bukan hanya mendatangkan satu berkat. Dua berkat. Kalau saudara mengerti dan bisa merespon dengan benar, kesengsaraan itu justru akan membawa triple blessing di dalam keluargamu, saudaraku. Saya lanjutkan. Kesengsaraan menimbulkan yang pertama, ketekunan. Ayat keempat, kita sama-sama baca. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan yang ketiga, pengharapan, saudara. Ayat 5, kita baca sama-sama 2-3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini saya ingin memperkatakan atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Kalau ada respon yang benar di masa-masa sukar ini, saudaraku. Saya perkatakan atas keluargamu triple blessing. Terima dengan iman, saudaraku. Triple blessing. Kenapa, saudaraku? Karena pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Berbulan-bulan yang lalu saya mengajarkan hal ini. Kenapa pengharapan saudara dan saya tidak sia-sia? Kenapa pengharapan anak-anak Tuhan berbeda dengan pengharapan dunia, saudaraku? Jawabannya sederhana. Imanmu adalah dasar dari pengharapanmu. Oh yes. Pengharapanmu bukan didasarkan dari pengharapan palsu. Bukan ngayem-ngayem hati, saudaraku. Tapi dengar ini baik-baik, imanmu adalah dasar dari pengharapanmu. Itu sebabnya kalau imanmu dasar dari pengharapanmu, Ibrani 11 ayat 1 berkata, maka imanmu juga, saudaraku, akan menjadi bukti. Apa yang belum kau lihat saat ini, saudara? Apa yang bahkan sukar kau lihat, pastor? Sukar bagi saya untuk membayangkan keluarga saya bisa bersatu kembali, pastor. Sukar bagi saya untuk bisa melihat saya bisa melalui semuanya ini, pastor. Sukar bagi saya untuk melihat masih ada jawaban dan pertolongan. Dengar ini, saudaraku. Imanmu akan membawa pengharapanmu menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya sejak dari hari ini, saudaraku, keluarga yang bersatu adalah keluarga yang kokoh. Bangun ketahanan keluarga saudara. Pertanyaannya sekarang, pastor, kalau kita sudah tahu, saya tahu, pastor, penting untuk saya membangun ketahanan keluarga saya. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana kita bisa membangun ketahanan keluarga kita? Saya akan bagikan 3 poin hari ini, saudara. Bagi saudara yang mencatat, catat yang pertama. Segera ambil langkah untuk rekonsiliasi, saudara. Segera ambil langkah untuk rekonsiliasi. Jangan salah, saudara. Ada sebagian dari orang yang berpikir, pastor, kalau keluarga kuat itu berarti nggak pernah bertengkar ya? Ketahanan keluarga yang punya daya tahan yang kuat, saudara, tidak sama dengan tidak pernah bertengkar, saudara. Kadang tuh saya jujur ya, saudara, saya tuh ketawa loh. Ada jemaat yang kadang bertanya kepada saya, pastor, enak ya, pastor, kalau keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, pasti nggak pernah bertengkar. Kalau keluarga hamba Tuhan, kalau bertengkar, pasti lemah lembut, saudara. Kadang saya tuh ketawa loh, saudara. Jemaat itu tanya kepada saya, pastor, kalau bertengkar pasti dibawa doa bareng, setelah itu jadi baik ya, pastor. Apanya, saudara? Saudara harus mengerti ini, saudara. Saya sama Pak Ajo sama-sama pengkhotbah. Kalau sudah bertengkar, seru, saudara. Kenapa? Sama-sama amunisi ayat firman-nya banyak, saudaraku. Saya sama Pak Ajo sama-sama keras, saudara. Jadi nggak gampang. No. Keluarga kita bertengkar, saudara. Tapi satu hal yang jadi nasihat firman Tuhan, bukan nggak boleh bertengkarnya, saudara.
Bukan nggak ada percekcokannya. Dua jadi satu, butuh waktu untuk bisa disatukan, saudara. Kadangkala ada pertengkaran, kadangkala ada percekcokan. Tapi apa nasihat firman Tuhan? Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Matius 5 ayat ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24 sama-sama saudara. Tinggalkanlah dulu persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara-saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bukan nggak ada pertengkaran, saudara. Keluarga yang kokoh, keluarga yang punya daya tahan yang kuat, sekalipun mengalami pertengkaran, tapi segera berdamai. Harus ada salah satu yang mau memulai terlebih dulu, saudara. Tapi izinkan saya katakan ini. Bagi saudara yang berkata kepada saya, Pastor, enak aja. Sana yang salah ya sana yang minta maaf. Pastor, enak aja. Sudah berkali-kali kayak gini. Jangan harap kali ini saya mau bicara. Izinkan saya katakan ini, saudaraku. Ada berkat yang luar biasa dalam keluarga yang rukun, saudara. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya yakin ini ayat yang sangat familiar sekali, saudaraku. Oh, betapa indahnya. Masih ingat ayat ini, saudaraku? Dan betapa eloknya. Apa, saudara? Kalau satu keluarga itu hidup rukun bersama. Kenapa, saudara? Siap-siap ini. Keluarga yang rukun. Dengar ini, saudaraku. Di sana berkat dicurahkan. Hari ini kalau masih ada doamu yang terhalang, saudara. Ada sebagian doa yang saudara berkata, Pastor, saya berdoa, tapi kenapa saya belum mendapat jawaban doa? Izinkan saya katakan ini. Di dalam keluarga yang rukun, di dalam kesatuan suami istri, saya berdoa ayat ini jadi atas keluargamu, saudara. Ada berkat dicurahkan atas kehidupanmu. Dan bukan hanya berkat secara keuangan, saudara. Kita lanjutkan ayat ini, apa yang dikatakan di ayat yang ketiga. Bukan hanya dia memerintahkan berkat, tetapi apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya bukan hanya berkat keuangan yang Tuhan berikan. Dalam keluarga yang rukun bersatu, ada berkat kehidupan. Ada berkat kesehatan. Oh, doa saya, saudaraku, dimanapun saudara berada hari ini, saudara bisa tangkap ini. Nggak usah tunjuk satu, tunjuk yang lain, saudara. Tapi kalau saudara bisa menangkap firman ini, saudara, saudara lebih dulu yang minta maaf. Saudara yang lebih dulu, suami lebih dulu peluk istrinya. Istri lebih dulu, minta maaf sama suamimu. Kenapa, saudara? Karena ada berkat menanti keluarga yang di dalamnya ada kerukunan, di dalamnya ada kesatuan, di dalamnya ada damai sejahtera. Keluarga yang seperti ini, berkat keuangan mengikuti kehidupanmu. Keluarga yang seperti ini, kesehatan ilahi ada di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun ketahanan keluarga kita? Yang kedua, tingkatkan komitmen untuk keluargamu, saudara. Tingkatkan komitmen untuk keluarga saudara. Sebagian dari saudara, ketika saya katakan ini, saudara mungkin berkata seperti ini, Pastor, ya saya ngerti. Ketika saya mengucapkan janji pernikahan, di sana dikatakan tidak ada yang bisa menceraikan saya. Di sana dikatakan dalam suka maupun duka, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, saya mengerti, Pastor. Saya tidak bercerai kok, Pastor. Bolehkah saya bertanya ini, saudaraku? Saudara boleh nggak bercerai? Saudara boleh masih tinggal satu rumah. Bahkan tinggal satu kamar.
Pertanyaan saya, saudara. Fokus hatimu masih sama pasanganmu atau enggak? Fokus hatimu masih sama anakmu atau enggak? Atau tinggal serumah, masih bersama. Tapi kalau saudara mau jujur, saudara cek di dalam hati saudara sendiri, saudara berkata, Pastor, di pantat saya itu kayaknya panas. Pengennya keluar rumah terus, gak betah kalau ada di rumah. Boleh saya cerita, saudaraku? Pengakuan dosa, saudara. Dalam masa-masa seperti ini justru adalah satu masa, saudaraku, tanpa saya sadari, karena work from home, saudara, saya menjadi sangat sibuk sekali. Kadangkala, saudaraku, kerja itu, kalau yang biasanya kita di kantor, kita ada jam kantor, saudara. Kadang work from home itu nggak tahu waktu ya, saudara. Bisa sampai jam 1 pagi, bisa sampai... Kadangkala kita nggak sadar, saudara. Sepanjang hari kita mengurus pekerjaan. Sampai satu ketika, saya kaget, saudara. Ini sekarang jadi pengakuan dosa, saudara. Saya kaget pada saat saya masuk ke kamar. Di kamar saya itu kebetulan ada semacam kayak kamar kloset kecil gitu, saudara. Itu kamar kecil gitu. Anak saya yang nomor 2, Gaby, itu duduk-duduk di sana sambil dia main iPad-nya, saudara. Yang membuat saya kaget adalah ketika saya masuk, saudaraku, saya baru buka kloset itu dengan sangat cepat, saudara. Gaby lihat saya lihat dia, saudara. Dia langsung lari, saudaraku. Dia keluar, dia banting pintu, dia tutup pintu, saudara. Satu kejadian itu, saudaraku, membuat hati saya luka, saudara. Saya merasa justru anak saya menghindari saya, saudaraku. Setelah itu, saudaraku, setiap kali saya perhatikan, saudara, saya masuk ke kamar, anak saya ini akan terus berusaha menghindari saya, saudara. Sepanjang hari, saudaraku, sebisa mungkin dia nggak ketemu saya, saudara. Dia terpaksa ketemu saya kalau sudah malam mau tidur, ya sudah. Nah, itu pun sebisa mungkin, secepat mungkin, dia langsung tutup wajahnya, saudaraku, dia pura-pura tidur. Satu ketika pernah, saudara, saya peluk dia hindari pelukan saya, saudara. Oh, saudara yang sama seperti saya seorang ibu, saudara. Saudara alami apa yang saya alami ini, saudaraku, hati saya hancur. Saudara. Saat itulah Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus tegur saya. Awalnya saya nggak menyadari, saudaraku. Saya berpikir, saya tinggal satu rumah, justru anak saya sudah libur, saya kerja juga dari rumah. Saya pikir, ya kami ketemu terus setiap hari, saudara. Tapi di saat itulah, Roh Kudus itu berbicara kepada saya. Anakmu butuh kamu. Satu kali, saudaraku, satu malam, saya bawa di dalam doa, dan saya minta pertolongan Roh Kudus. Saya tidak tunggu waktu, saudaraku. Langkah yang pertama saya lakukan, saudara, saya rekonsiliasi segera, saya secepat mungkin. Malam itu, saudaraku, saya datang ke anak saya. Saya tanyakan kepada anak saya, Gaby, kenapa? Kok Gaby seperti itu ke mami? Kenapa? Kok Gaby menghindari mami? Saudara tahu apa jawabannya, saudaraku? Awalnya dia cuman, I'm okay. Tapi saat saya mulai berkata kepada anak saya ini, saudaraku, dan saya katakan, Gaby, I'm sorry. Mami minta maaf kalau selama ini mami tidak punya waktu untuk kamu. Saudara tahu? Pada saat itu saya mulai bisa melihat, saudara. Anak saya mulai menundukkan kepalanya seperti ini. Dia berusaha menahan air mata itu turun dari wajahnya, saudara. Ya, saya tanya sama anak saya, what can I do, Gaby? Apa yang bisa mami lakukan
untuk mami bisa menebus kesalahan mami. Yang tidak saya duga-duga, saudaraku, saya berpikir anak saya akan meminta ini atau meminta itu, tapi tahukah saudara, dia tidak meminta apapun, saudara. Dia hanya minta satu. Dia katakan seperti ini, Mami, dulu ketika kita masih di Jakarta, kita itu sering main monopoli bersama. Karena kami saat ini, saudaraku, memutuskan untuk mengambil waktu, memindahkan pekerjaan ini, saudaraku, kami beroperasi dari kota Solo. Ada begitu banyak barang yang kami bawa pada saat itu, saudaraku, dan sejujurnya, saudaraku, tidak terpikirkan bagi saya untuk membawa sebuah monopoli, saudara. Dan akhirnya ya, sudah sekian lama sejak kami ada di kota Solo ini, saudaraku, saya nggak pernah lagi ajak dia bermain bersama, saudara. Anak saya tidak meminta yang lain, saudara. Dia cuma katakan kepada saya, "Can we play Monopoly again?" Oh, itu hati saya hancur, saudara. Saya tahu, saya salah. Saya peluk anak saya, saudaraku. Saya minta maaf kepada anak saya. Dan saya katakan, Mami akan beli monopoli. Kita akan main monopoli lagi. Malam itu, saudaraku, kami berpelukan. Anak saya menangis. Tapi sejak dari hari itu, anak saya berubah. Kadangkala dia kembali bersenderan di pundak saya. Dia tidak lagi menampik saya kalau saya mau peluk dia, saudaraku. Anak saya mulai berubah. Hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap saudara, tinggal serumah, tinggal sekamar, tidak berarti hati saudara, perhatian saudara, ada pada pasanganmu, ada pada keluargamu. Dimanapun saudara berada, dalam kesempatan ini, saudaraku, justru ambil waktu. Setelah saudara selesai beribadah ini, luangkan waktumu. Sedikit saja, saudaraku, sangat berarti bagi anakmu. Suami saya masih suka sampai sekarang, saudara. Pak Jo itu masih suka apa sih? Kuda-kudaan, saudara. Mereka akan selalu senang sekali naik ke atas pundak suami saya, saudara. Dan mereka akan katakan Jane, Gaby, saudara. Kalau Jessica udah nggak bisa, saudara. Sudah terlalu besar. Mereka akan katakan horsey daddy, horsey daddy. Waktu yang sederhana, saudaraku. Simple. Ambil waktu untuk bangun mesbah keluarga kembali. Terakhir kami mesbah keluarga, saudara. Sederhana, saudaraku. Kami hanya mengambil waktu paling cuma 15 menit. Saya meminta anak saya bergantian untuk mendoakan satu dengan yang lain. Tapi waktu yang sederhana, saudaraku, satu ketika Jen berdoa untuk cici-cicinya, saudara. Dan sesederhana Jen itu tumpang tangan dan dia katakan hilalala. Dia tirukan saya bahasa roh, saudaraku. Dia tumpang tangan, saudara, ke cici-cicinya. Dan dia katakan seperti ini. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Dia tirukan, saudara. Justru dari waktu seperti itu kami satu keluarga nggak jadi doa, saudara. Kami nggak bisa tahan karena Jen dengan gayanya yang sangat ini, saudaraku, dia serius, dia konsentrasi penuh. Akhirnya kami pecah, kami tertawa bersama-sama, saudara. Tapi itu justru menjadi satu momen keluarga. Itu menjadi satu waktu di mana ikatan kasih itu dijalin kembali, saudara. Poin saya yang kedua, belum terlambat bangun komitmen saudara untuk keluarga saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir saya akan akhiri dengan ini. Yang terakhir, home sweet home. Jadikan keluarga saudara keluarga yang nyaman, saudaraku. Dalam keluarga kita itu mengenal, orang sering menyebut membangun keluarga itu membangun bahtera, ya, saudara. Artinya sama seperti kita naik kapal, saudaraku. Rupa-rupanya, saudaraku, bukan hanya bahtera ini butuh kuat. Bukan hanya kuat, saudara. Yes, kita tentu butuh kuat, bahtera ini kuat untuk kita bisa menghadapi badai. Tapi dalam keluarga juga dibutuhkan untuk bisa nyaman, saudara. Saya itu geli, saudara. Kita buka ya, kejadiannya di dalam Nuh. Tuhan kita tuh ajaib loh, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya memikirkan hal besar,
Tuhan kita tuh memikirkan bahkan sampai hal yang kecil. Apa yang dia katakan kepada Nuh? Kejadian 6 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Tuhan bukan hanya peduli kapalnya kuat, Tuhan katakan kepada Nuh, jangan lupa bawa makanan. Saudara, kisah ini mengingatkan saya, saudaraku, pada kisah yang lain. Masih ingat gak, saudara? Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia berjumpa satu persatu dengan murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Khotbah? Enggak. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Satu persatu dari muridnya, murid yang berjalan ke Emmaus, apa yang Yesus lakukan? Dia pecah roti, saudara. Dia ajak muridnya makan. Satu demi satu, saudaraku. Dia ajak muridnya makan. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Apa yang dimaksud di tempat ini? Pastikan di keluarga saudara limpah dengan makanan. Pastor, maksudnya gimana? Apakah maksudnya di keluarga kami harus limpah dengan pizza, fuyung hai, makan makanan? No. Bukan hanya makanan jasmani, saudara. Makanan jasmani pasti. Jadikan meja makan saudara sebagai tempat di mana saudara bisa berkomunikasi. Jadikan meja makan saudara tempat yang menyenangkan untuk saudara berbagi cerita. Tapi bukan itu yang saya maksudkan, saudaraku. Rumah saudara harus penuh juga dengan makanan jiwa. Apa makanan jiwa, saudaraku? Bapak-bapak, halo? Bolehkah saya katakan ini? Kapan terakhir kali kau puji istrimu? Dulu sampai jatuh cinta, lupa waktu, telepon sampai malam, capek nggak berasa capek. Kenapa, saudara? Karena ada kata-kata manis. Dulu sampai klepek-klepek istrinya, kenapa? Setiap saat, aduh, kamu kok cantik sekali. Sekarang sudah menikah, jelek, mukamu jelek. Yang keluar seperti itu terus, saudara. Ibu-ibu, dengar. Kapan terakhir kali engkau memberikan penghargaan dan rasa hormatmu kepada suamimu? Kapan terakhir kali kau puji mereka? Kau puji suamimu dan kau katakan, Papa, Mama benar-benar menghargai. Papa itu imam dalam rumah tangga. Mama menghargai kerja keras Papa. Kadangkala yang dibutuhkan suamimu tidak berlebihan, saudara. Mereka hanya membutuhkan satu kata-kata bahwa engkau menghargai apa yang mereka lakukan itu berarti buat engkau. Pengorbanan mereka untuk keluargamu diterima, saudaraku. Pastikan di rumahmu tidak kekurangan makanan untuk jiwa, saudara. Kapan terakhir kali engkau mengatakan kepada anak-anakmu bahwa apa yang mereka lakukan itu luar biasa? Kadangkala anak-anak konseling kepada saya dan mereka katakan, ini pastor, tidak peduli berapa apapun yang saya lakukan, it seems semua yang saya lakukan untuk orang tua saya tidak pernah cukup. Saudara, ingat ini, saudaraku. Sangat penting engkau menyediakan makanan untuk jiwa keluargamu. Tapi yang terakhir, saudara, bukan hanya itu. Pastikan engkau juga menyediakan makanan roh. Jangan lupa, ibadah sama-sama. Sekalipun di rumah aja, saudaraku, jangan hanya ibadah sendiri. Suami, secara khusus saya berbicara kepada saudara. Engkau imam. Engkau punya tanggung jawab untuk memastikan istrimu beribadah bersama engkau. Anak-anakmu beribadah bersama engkau. Pastikan di dalam rumahmu ada makanan rohani yang membuat roh mereka bertumbuh, saudaraku. Sehingga di dalam satu keluarga ini terbangun ketahanan keluarga yang kuat. Datang di hadapan Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan bukan mengintimidasi,
Firman Tuhan bukan untuk menghakimi setiap saudara saat ini. Kalau ada di antara saudara-saudara berkata, Pastor, hari-hari ini bukan hari yang mudah, Pastor. Dengar ini, saudaraku. Hari-hari ini bukan hari yang mudah, tapi akan jauh lebih berat lagi kalau masih ditambah dengan pertengkaran keluarga, saudaraku. Akan jauh lebih berat lagi kalau saudara melalui hari-hari ini, keluargamu justru malah tercerai-berai satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan bukan satu kebetulan. Engkau yang saat ini sudah seperti merasa di neraka ketika engkau ada di rumah, datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu. Iramata syenete karalalapaya pasikinaralalamu. Emasyanata karalalapaya pasyata karalalapaya pasyata karalalapaya pasyakaraka. Datang, saudaraku, katakan, Tuhan, ampuni aku. Oh, aku yang selama ini masih egois. Akui, saudaraku. Katakan, aku yang tidak mau memaafkan suamiku. Aku yang selama ini terus mengatakan enak saja. Jangan harap ada kata maaf. Saudaraku, kesatuan keluarga menjadi titik vital buat keluargamu di saat-saat seperti ini, saudara. Jauh lebih berat melalui semuanya ini tanpa ada keluarga yang bersatu. Itu sebabnya hari ini, saudara, kalau engkau ada bersama dengan istrimu, anakmu, pegang tangan mereka. Bersama-sama ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudaraku, peluk mereka. Minta maaf kepada anakmu, minta maaf kepada pasanganmu, saudaraku. Datang di hadapan Tuhan. Bawa satu keluarga ini, Tuhan. Bawa seisi keluarga ini, kami bawa, Tuhan, di hadapan-Mu. Sejak dari hari ini, kami perkatakan ada kesatuan di dalam keluarga. Bersama-sama, saudaraku, mulai perkatakan perkataan profetis. Sejak dari hari ini kami katakan ada ketahanan, resilience di dalam keluarga kami. Keluarga kami, keluarga yang bersatu. Keluarga kami, keluarga yang kokoh. Keluarga kami, keluarga yang teguh di dalam masa-masa seperti ini. Ada makanan rohani, ada makanan jiwani. Sejak dari hari ini, saudaraku, berapa banyak dari saudara yang rindu? Saudara mau pemulihan itu terjadi di dalam keluarga saudara. Dimanapun saudara berada, angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Karya-Mu nyata. Pemulihan hati terjadi. Sejak dari hari ini. Keluarga-keluarga dipulihkan. Hamba serahkan Roh Kudus. Engkau kerjakan terus karya-Mu. Tidak henti-hentinya. Anggur yang baru dicurahkan atas keluarga. Lepas keluarga. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam satu nama-Mu, Yesus, Tuhan, kami berdoa. Kita bersama-sama, saudaraku, katakan dengan suaramu yang paling keras.